kemiskinan terus dilakukan. BPS memperkirakan kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 4% atau mencakup 10,9 juta jiwa dan diperkirakan sebanyak 7,3 juta jiwa warga miskin ekstrim tinggal di desa. Memupus kemiskinan ekstrim memang tidak mudah, namun bukan hal yang mustahil. Kuncinya pada kesiapan data mikro, pada data by name by address, atas nama dan atas alamat sesuai definisi kemiskinan ekstrim, yaitu warga berpendapatan di bawah 1,99 US dollar per kapita per hari. Ini setara dengan warga berpendapatan di bawah 12.000 rupiah per kapita per hari. Inilah yang disediakan SDGs Desa. Telah tersedia informasi by name, by address, keluarga dan warga miskin ekstrim. Bahkan 67 jenis kebutuhan warga miskin dan 19 jenis kebutuhan keluarga miskin telah terdeteksi. Ini dapat dikumulasi ke level kabupaten atau kota, provinsi dan nasional. Artinya, algoritma kreasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyediakan daftar warga miskin ekstrim, rencana aksi kegiatan sesuai kebutuhan tiap warga miskin, hingga monitoring pemenuhannya pada setiap warga. Berbasis kemampuan itulah, kami telah matangkan 7 tahap penanganan kemiskinan ekstrim di desa. Mulai dari pemetaan awal data SDGs Desa, penyusunan peta warga miskin ekstrim per kabupaten, penyusunan rencana anggaran dan pemangku kepentingan, konsolidasi data dan lapangan, penyusunan rencana aksi dan tahapan kerja, implementasi penanganan warga miskin ekstrim, serta monitoring berkelanjutan untuk memastikan kemiskinan ekstrim tidak muncul kembali. Jadi sampai pada pengawalan agar tidak muncul kembali warga miskin ekstrim di desa. Penanganan kemiskinan ekstrim di desa akan kami selesaikan dengan beberapa aksi. Pengurangan pengeluaran, peningkatan pendapatan, pembangunan kewilayahan, pendampingan desa, serta kelembagaan. Strategi penuntasan kantong kemiskinan di tiap desa dan kabupaten juga dilaksanakan dengan cara sekali selesai dalam batas waktu yang ditentukan, supaya jelas, fokus, dan selalu Bapak Presiden menegaskan agar kerja kita fokus. Selesaikan satu titik, baru pindah ke titik yang lain. Dan semua itu ujung tombak dari Kementerian Desa dan Transmigrasi dalam penanganan kemiskinan ekstrim di desa adalah pendamping desa. Para pendamping bertugas memastikan warga miskin ekstrim di desa-desa dampingannya tertangani 100% dalam aktivitas pembangunan, baik dari dana desa, APBD kabupaten kota, APBD provinsi, maupun APBN. Dengan berdasar pada data desa yang dikumpulkan sendiri oleh relawan desa, didampingi tenaga pendamping profesional, saya yakin penanganan kemiskinan ekstrim di desa akan tuntas, tepat seperti ditargetkan Bapak Presiden Joko Widodo, tahun 2024, 0% kemiskinan ekstrim di Indonesia. Sebagai anak kandung, sekaligus ujung tombak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tenaga pendamping profesional harus terus ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Jangan bodoh terus, harus tambah pinter. Sejak tahun 2021, kami mulai dengan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas pendamping desa, pengaturan ulang manajemen kerja, manajemen monitoring dan evaluasi kinerja pendamping desa. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pola-pola peningkatan kapasitas ke depan
akan kita lakukan dengan mengadaptasi perkembangan tersebut. Dengan demikian, akan